Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada sesi ini kita akan membahas tentang sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Nah, kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi yang ini. Kolaborasi atau collaboration adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas ataupun misi dan biasanya digunakan pada organisasi bisnis atau organisasi lainnya, atau antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Bisa jadi kalian nanti berkolaborasi dengan rekanan Anda yang ada di Hong Kong, di Tokyo, yang memiliki keahlian dalam suatu bidang yang Anda tidak miliki. Atau berkolaborasi dengan banyak rekanan dalam mempublikasikan produk perusahaan. Atau jika kalian nanti bekerja di bidang konsultan, maka akan berkolaborasi dengan para akuntan di kantor jasa akuntan untuk melayani klien kalian. Nah, kolaborasi dapat berlangsung singkat selama beberapa menit atau dalam jangka waktu yang lebih lama, bergantung dari pekerjaan dan hubungan di antara partisipan. Kolaborasi dapat bersifat satu orang dengan satu orang atau banyak orang dengan banyak orang. Nah, karyawan dapat berkolaborasi dalam kelompok-kelompok informal yang bukan merupakan bagian resmi dari suatu struktur organisasi perusahaan, atau mereka dapat dibentuk menjadi kelompok-kelompok resmi yang biasa kita sebut dengan nama tim atau tim, memiliki sebuah misi khusus yang diberikan oleh seseorang dalam suatu organisasi bisnis. Anggota tim perlu berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas khusus yang diberikan secara bersama-sama mencapai tujuan bersama. Nah, misi yang diberikan kepada tim dapat bersifat menangkan persaingan atau meningkatkan penjualan secara online. Nah, sekarang masa kerja tim biasanya berlangsung singkat, tergantung dari masalah yang mereka tangani serta waktu yang dibutuhkan untuk menentukan solusi dalam menyelesaikan misi tersebut. Oke. Nah, saat ini kolaborasi dan kerjasama tim menjadi lebih penting daripada sebelumnya karena alasan berikut. Pertama, mengubah sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan telah berubah dari perusahaan pabrikan dan kantor tanpa komputer di mana setiap tahapan dalam proses produksi dilakukan secara terpisah satu sama lain dan dikoordinasikan oleh supervisor. Pekerjaan diorganisasi secara terpisah dengan cara ini pekerjaan dialirkan dari suatu perangkat mesin ke perangkat lainnya, dari satu desktop ke desktop lainnya sampai produk akhir tersebut selesai. Nah, saat ini dunia kerja memerlukan koordinasi yang lebih erat dan interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan produk atau layanan. Yang kedua, pertumbuhan bidang pekerjaan profesional. Bidang pekerjaan yang memerlukan banyak interaksi cenderung menjadi bidang pekerjaan para profesional di bidang jasa yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi secara erat. Bidang pekerjaan profesional memerlukan pengetahuan tambahan serta pendistribusian informasi guna menyelesaikan pekerjaan. Nah, setiap pelaku yang berperan dalam bidang pekerjaan tersebut memiliki keahlian khusus dalam menyelesaikan suatu masalah dan setiap perilaku berperan harus saling bekerja satu sama lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah mengubah struktur organisasi perusahaan. Pada era industri, kebanyakan para manajer mengorganisasikan pekerjaan melalui model hierarki. Perintah kerja turun secara hierarki dan direspon kembali ke atas secara hierarki. Nah, pada saat ini pekerjaan diorganisasi berdasarkan kelompok-kelompok dan tim kerja. Masing-masing anggota diharapkan mengembangkan metode mereka sendiri-sendiri dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Adapun manajer senior mengawasi dan menilai hasil yang dicapai, sekaligus menginformasikan perincian perintah kerja atau prosedur operasional. Hal ini disebabkan oleh keahlian dan wewenang pengambil keputusan telah didelegasikan ke bagian lini organisasi. Nah, yang keempat adalah mengubah ruang lingkup perusahaan.
Pekerjaan dalam perusahaan telah berubah dari lokasi tunggal menjadi banyak lokasi, kantor, dan pabrik dalam satu wilayah, negara, ataupun di seluruh bagian dunia ini. Berikutnya adalah menitik beratkan pada inovasi. Menitik beratkan pada inovasi, meskipun kita cenderung menghubungkan inovasi di bidang bisnis dan ilmu pengetahuan dengan orang-orang hebat, orang-orang ini kebanyakan bekerjasama dengan rekan-rekan tim yang brilian. Kita pikirkan tentang Bill Gates dan Steve Jobs, pendiri Apple, pendiri Microsoft dan Apple. Keduanya dipandang sebagai inovator penting yang membangun kerjasama tim yang kuat, serta mendukung inovasi-inovasi pada perusahaan mereka. Inovasi-inovasi awal mereka diperoleh dari kolaborasi dengan rekan kerja dan mitra bisnis mereka. Dengan kata lain, inovasi merupakan proses kelompok dan sosial, serta sebagian besar inovasi diperoleh dari kolaborasi antar individu di laboratorium, organisasi bisnis maupun instansi pemerintah. Praktek kolaborasi dan teknologi yang kuat dipercaya meningkatkan kecepatan dan kualitas inovasi. Mengubah budaya kerja dan bisnis. Sebagian besar riset mengenai kolaborasi mendukung gagasan bahwa keragaman tim memberikan hasil yang lebih baik dan lebih cepat ketimbang bekerja sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk yang bagian kedua, apa yang dimaksud dengan jejaring sosial. Saat ini banyak perusahaan meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial atau social business, menggunakan platform jejaring sosial yang telah ada seperti Facebook, Twitter, dan perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka. Nah, perangkat ini memungkinkan pekerja untuk membuat profil, membentuk kelompok, mengikuti perkembangan status anggota lainnya. Tujuan dari bisnis jejaring sosial adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam dan luar perusahaan, guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Kunci utama dalam bisnis jejaring sosial adalah percakapan pelanggan, pemasok, karyawan, manajer, bahkan organisasi yang lebih jauh sekali memiliki percakapan yang terus berlangsung seputar organisasi. Seringkali tanpa sepengetahuan perusahaan ataupun pejabat penting perusahaan tersebut. Nah, para pendukung bisnis jejaring sosial menyatakan bahwa jika perusahaan mampu bergabung dalam percakapan ini, mereka akan mampu meningkatkan hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, serta meningkatkan keterlibatan emosi mereka dalam perusahaan. Jika lingkungan semacam ini dapat diciptakan, mungkin untuk beroperasi secara efisien, memacu inovasi, dan mempercepat pengambilan keputusan, dan rancangan produk dapat belajar dengan cepat mengenai produk mereka di pasaran secara real time, berdasarkan umpan balik dari pelanggan. Perancang produk tersebut dapat mempercepat proses perancang ulang jika karyawan mampu menggunakan perangkat sosial untuk memperoleh pengetahuan dari dalam maupun luar perusahaan. Mereka akan mampu bekerja lebih efisien dan mampu menyelesaikan lebih banyak masalah. Kita lihat tabel 2.2 yang ini, di mana aplikasi bisnis jejaring sosial yang ini. Jejaring sosial maka secara otomatis akan terhubung lewat profil pribadi dan organisasi. Sumber daya komunitas dan manusia akan memanfaatkan pengetahuan umum untuk menghasilkan ide-ide yang baru atau solusi yang baru. Penyebarluasan pekerjaan di sini akan mengkoordinasikan proyek dan tugas-tugas serta menciptakan konten secara bersama-sama. Blog atau wiki akan mempublikasikan dan mempercepat, mengakses pengetahuan secara cepat, mendiskusikan opini serta pengalaman. Aplikasi perdagangan di komunitas, maka terjadi berbagai opini mengenai pembelian atau perbelanjaan pada perusahaan berbasis jejaring sosial. File sharing dengan cara mengupload, menyebarluaskan dan berkomentar pada video, foto, video, audio maupun dokumen tertulis. Dan yang terakhir ada jejaring marketing
atau pemasaran melalui jejaring sosial, yakni mendiskusikan topik terbuka dan membagikan keahlian. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Nah, apa sih manfaatnya? Kita kan sering tanya apa sih manfaatnya? Ada kepercayaan umum di kalangan pelaku bisnis komunitas akademik bahwa semakin kolaboratif suatu organisasi, semakin sukses bisnis tersebut. Kolaborasi antar perusahaan menjadi sangat penting dibandingkan zaman dulu. Nah, kini kita akan lihat survei mengenai para pengelola bisnis dan sistem informasi secara global menemukan bahwa investasi di bidang teknologi kolaborasi mendatangkan peningkatan kerja organisasi yang memberikan tingkat pengembalian 4 kali lipat dari nilai investasi yang dikeluarkan dengan memanfaatkan manfaat terbesar, yakni dirasakan oleh penjualan, pemasaran, serta fungsi penelitian dan pengembangan. Ini kita lihat di jurnalnya Frost dan White tahun 2009. Nah, kita akan lihat manfaat bisnis dari kolaborasi di sini. Manfaat bisnis dan kolaborasi dari bisnis jejaring sosial. Manfaat dari produktivitas atau manfaat di bidang produktivitas, yakni apabila orang-orang berinteraksi bekerja secara bersama-sama, maka mampu mendapatkan pengetahuan yang mendalam dan menyelesaikan masalah lebih cepat ketimbang orang-orang dengan jumlah yang sama bekerja secara sendiri-sendiri. Jumlah kesalahan dapat diminimalisir. Sedangkan manfaat di bidang kualitas adalah orang-orang yang bekerja secara kolaboratif dapat saling mengoreksi kesalahan lebih cepat daripada mereka yang bekerja sendiri-sendiri. Kolaboratif dan penggunaan teknologi sosial akan mempersingkat waktu perancangan dan produksi. Nah, manfaat yang diperoleh di bidang inovasi adalah orang-orang yang bekerja secara bersama-sama dapat mendatangkan ide yang lebih inovatif tentang produk, layanan, serta administrasi ketimbang mereka yang bekerja secara terisolasi atau sendiri-sendiri. Keuntungan ini akan beragam dan kebijakan tentang kumpulan orang. Sedangkan manfaat terhadap customer service atau layanan pelanggan adalah orang-orang yang bekerja bersama-sama menggunakan perangkat kolaboratif dan jejaring sosial dapat menyelesaikan masalah dan keluhan pelanggan lebih cepat dan lebih efektif dari mereka yang bekerja secara terisolasi atau sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, manfaat bagi kinerja keuangan, keuntungan, penjualan, dan pertumbuhan penjualan. Sebagai hasil dan semua hal yang disebutkan sebelumnya, perusahaan yang kolaboratif memiliki pertumbuhan penjualan, kinerja keuangan yang lebih unggul. Di sini manfaatnya. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang membangun budaya dan proses bisnis yang kolaboratif. Di dalam perusahaan bisnis, kolaboratif tidak dapat terjadi secara spontan, terutama jika tidak ada budaya dan proses bisnis yang mendukung. Perusahaan bisnis, terutama yang berskala besar, memiliki reputasi yang pada masa lalu sebagai organisasi yang bersifat memerintah dan mengendalikan, di mana semua masalah dan pemikiran tentang dibebankan pada petinggi perusahaan dan kemudian memerintahkan bawahannya untuk menjalankan rencana dari manajemen senior. Nah, pekerjaan manajemen tingkat menengah dianggap hanya sebagai penerus pesan dari hierarki tingkat ke bawah, dari tingkat atas ke bawah. Nah, organisasi yang bersifat memerintah dan mengendalikan memerlukan karyawan tingkat rendah untuk menjalankan perintah tanpa banyak pertanyaan. Tanggung jawab meningkatkan kinerja proses ataupun imbal atas hasil yang dicapai tim kerja. Jika kelompok kerja kalian membutuhkan pertolongan dari kelompok kerja yang lain, hal tersebut harus memperoleh atasan. Nah, maka tidak akan terjadi komunikasi secara horizontal antar rekan kerja, selalu saja vertikal antara atasan dan bawahan, atau antara manajer senior dan karyawan. Sehingga pihak manajemen dapat mengontrol proses secara bersama-sama dari harapan pihak manajemen dan karyawan membentuk budaya serangkaian asumsi tentang tujuan bersama dan bagaimana orang seharusnya berperilaku. Banyak perusahaan bisnis masih beroperasi dengan cara seperti ini. Nah, kita akan lihat
aplikasi bisnis. Kita akan lihat tabel 2. Aplikasi bisnis jaring sosial. Ini tabel ini. Nah, sebelum kita menjelaskan tabel 22 aplikasi bisnis jaring sosial, kita akan masuk ke penjelasan di mana budaya bisnis dan proses bisnis yang kolaboratif sangat berbeda. Manajer senior bertanggung jawab sebagai mencapai hasil, namun bergantung pada kelompok karyawan dalam menerapkan dan mencapai hasil tersebut. Kebijakan, produk, perancangan, proses, dan sistem-sistem berhubungan erat dengan kelompok-kelompok pada tiap angkatan, tiap tingkatan dalam organisasi. Dalam merancang, menciptakan, dan membangun. Anggota tim diberi penghargaan atas kinerja mereka, baik secara tim maupun individu. Fungsi dari manajemen tingkat menengah adalah untuk membentuk tim, mengkoordinasikan pekerjaan mereka, dan mengawasi kinerja mereka. Budaya bisnis dan proses bisnis dalam organisasi bisnis lebih bersifat sosial. Dalam sebuah budaya yang kolaboratif, manajemen senior membangun kolaborasi dalam tim kerja sebagai bagian penting dalam organisasi. Dan biasanya ia juga menerapkan budaya kolaboratif antar pejabat senior di dalam organisasi bisnis tersebut. Nah, di sini kita akan lihat aplikasi bisnis jaring sosial. Jaring sosial terhubung lewat profil pribadi maupun organisasi. Sumber daya komunitas manusia memanfaatkan pengetahuan umum untuk menghasilkan ide-ide dan solusi yang baru. Aplikasi berikutnya adalah penyebarluasan bidang pekerjaan. Di sini artinya mengkoordinasikan proyek dan tugas-tugas, serta menciptakan konten secara bersama-sama. Berikutnya adalah blog dan wiki, artinya mempublikasikan dan mengakses pengetahuan secara cepat, mendiskusikan opini dan pengalaman. Berikutnya adalah perdagangan di komunitas, artinya berbagi opini mengenai pembelian atau berbelanja pada perusahaan berbasis jaring sosial. Berikutnya adalah file sharing, adalah mengupload, menyebarluaskan, dan memberikan komentar pada foto, video, ataupun dokumen tertulis. Nah, berikutnya adalah social marketing, melalui pemasaran melalui jaring sosial, yakni mendiskusikan topik terbuka dan membagikan keahlian. Nah, berikutnya perangkat teknologi kolaborasi dan bisnis jaring sosial. Di sini banyak sekali. Salah satunya pertama adalah email dan pesan instan atau instant messaging. Ini sangat banyak sekali yang email yang kita ketahui bahwa surat elektronik atau surel atau email atau pesan instan termasuk pesan singkat telah menjadi perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan. Perangkat lunak yang mereka rancang beroperasi pada komputer, telepon seluler, dan perangkat genggam nirkabel lainnya, dilengkapi fitur untuk saling berbagi file. Di samping mengirim pesan, banyak sistem layanan pesan instan memungkinkan penggunanya terhubung secara real time dan melakukan percakapan dengan banyak pihak secara bersama-sama sekaligus. Nah, sistem kerjanya adalah seperti ini. Kapabilitas kolaborasi, teknologi kolaborasi menuju ke kualitas kolaborasi dan kinerja perusahaan, di mana budaya yang terbuka, struktur yang terdesentralisasi, luasnya kolaborasi, pada kapabilitas kolaborasi dan teknologi kolaborasi adalah penggunaan dan dari teknologi kolaborasi dengan teknologi sosial untuk implementasi dan operasional. Berikutnya adalah penggunaan dari teknologi kolaboratif dengan teknologi sosial untuk perencanaan strategis. Nah, dua hal ini menjadikan kualitas kolaborasi meningkat dan berakhir pada meningkatnya kinerja perusahaan. Nah, oke,
teknologi kolaborasi selain yang pertama, yang email tadi, ada juga wiki. Ini yang wiki. Kita ketahui bahwa wiki adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman dan pengembangan web untuk berkontribusi dan mengubah isi tulisan dan gambar. Wiki yang terkenal adalah Wikipedia. Berikutnya adalah virtual world. Virtual world atau disebut dengan Second Life adalah lingkungan 3D yang dihuni oleh penduduk atau warga yang telah menciptakan karakter grafis sebagai perwakilan diri mereka yang dikenal dengan avatar. Nah, kalau kalian dengar avatar, yaitu namanya virtual world. Penggunaan avatar telah digunakan oleh IBM, Insight, dan sekolah bisnis berskala internasional seperti kampus di Perancis dan Singapura. Menggunakan virtual world untuk mengadakan pertemuan secara online, sesi pelatihan, serta launch. Manusia-manusia nyata yang diwakili oleh avatar bertemu, berinteraksi, saling berbagi ide secara virtual. Menggunakan gerak tubuh, chat box, conversation, dan komunikasi suara. Dan itu virtual world, lebih cenderung dengan avatarnya. Yang keempat adalah platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial sangat besar, sangat banyak. Tersedia produk perangkat lunak yang menyediakan platform atau landasan program dalam beroperasi multifungsi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial di antara kelompok-kelompok karyawan yang bekerja di berbagai lokasi berbeda. Platform paling banyak digunakan adalah conference audio berbasis menggunakan internet atau internet-based audio conferencing. Dan sistem video conferencing, pertemuan tatap muka lewat video secara online. Layanan perangkat lunak seperti Google, aplikasi Google atau Google Apps atau Google Sites. Di sini kita seperti yang sering kita gunakan menggunakan Google Meeting, Gmeet, Cyberlocker, sistem kolaborasi untuk perusahaan seperti Lotus Notes, Microsoft SharePoint, atau Microsoft Teams, dan perangkat jejaring sosial untuk perusahaan seperti Salesforce Chatter, Microsoft Yammer, Jeeves, IBM Connection, Smart Cloud for Business, Webex, dan lainnya. Nah, kita akan lihat virtual meeting system. Virtual meeting system atau sistem pertemuan virtual dalam rangka menekan biaya perjalanan. Banyak perusahaan besar maupun kecil mengadopsi teknologi tersebut atau teknologi video conferencing dan web conferencing seperti Heinz, General Electric, dan lainnya. Video conference memungkinkan 2 atau lebih orang di lokasi yang berbeda untuk berkomunikasi secara bersama-sama melalui 2 jalur transmisi video dan audio tatap muka atau saling mendengar seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu kita melakukan tatap muka melalui Google Meeting. Sistem paling mutakhir dari video conference dilengkapi dengan teknologi telepresence. Artinya aplikasi program audio dan visual terintegrasi dan memungkinkan seorang hadir pada suatu lokasi secara virtual selain dari lokasi fisik sebenarnya. Nah, kita tahu ada Skype Group, video conferencing, Zoom, OVO, dan lainnya. Nah, perusahaan dari berbagai ukuran menemukan perangkat pertemuan online berbasis web seperti Cisco, Webex, Microsoft Live Meeting, Adobe Connect, dan lainnya. Oke, berikutnya Google Apps atau Google Sites atau Cloud Collaboration Services. Di sini adalah salah satu layanan online gratis yang paling sering digunakan adalah Google Apps atau Google Sites. Google Sites memungkinkan pengguna menciptakan situs web dan untuk kelompok secara online dapat diedit secara umum. Nah, kita lihat produk-produk Google selain yang telah biasa kita temukan, ada Google Calendar, yakni pribadi dan berbagi kalender, banyak ragam kalender. Ada Gmail yang kita hampir semua masyarakat dunia menggunakan akun Gmail untuk mengakses Android-nya dan mengakses produk Google. Yang di situ adalah layanan surel online gratis dari Google dengan kemampuan akses dari telepon genggam.
Google Talk, pesan instan, teks suara, obrolan suara, voice chat. Google Docs, nah ini biasa kita gunakan untuk kolaborasi. Pemrosesan Microsoft Word secara online, perangkat lunak, presentasi secara elektronik, kertas kerja, gambar, edit online, berbagi dan menerbitkan. Google Sites, situs kolaborasi tim untuk berbagi dokumen, jadwal, kalender, pencarian dokumen, menciptakan grup wiki. Nah, ini yang paling banyak digunakan untuk menyimpan data, yakni Google Drive, yakni menawarkan penyimpanan online sebanyak 5 GB gratis untuk 30 tipe dokumen, sama halnya dengan gambar dan video HD. Para pengguna dapat menciptakan, mengedit beberapa tipe dokumen secara online dan mensinkronkan file-file tersebut dengan semua perangkat mereka. Kemampuan untuk melihat, memberikan komentar, atau mengedit file didasarkan pada hak penggunaan yang berbeda-beda dan menjaga file secara pribadi. Dan saat ini Google sudah memberikan, kalau nggak salah, 15 GB atau 10 GB gitu ya. Oke. Berikutnya ada Microsoft SharePoint. Microsoft SharePoint merupakan platform kolaborasi dan pengolahan data berbasis browser yang digabungkan dengan fitur pencarian atau search engine yang diinstal pada server perusahaan. SharePoint memiliki tampilan berbasis web dan integrasi dengan erat dengan perangkat yang sehari-hari kita gunakan seperti Microsoft Office. Nah, kita kenal Microsoft 365 kalau nggak salah ya. Oke, berikutnya adalah Lotus. Lotus Notes merupakan contoh awal dari groupware, perangkat untuk membentuk dan berkomunikasi di dalam sebuah grup. Nah, sistem aplikasi kolaborasi dengan kemampuan men-sharing kalender, jadwal, kerja, proyek, penulisan, pengeditan dokumen secara bersama-sama, berbagi akses database, serta pertemuan secara elektronik atau secara virtual, di mana setiap partisipan dapat saling melihat dan menampilkan informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh satu sama lainnya. Oke. Berikutnya ada juga Roland Corporation, yakni perusahaan manufaktur alat musik asal Jepang yang menggunakan Lotus Quicker dan IBM Connection untuk membantu perkembangan kreativitas dan kolaborasi di antara 3.100 karyawannya di seluruh dunia. Sekarang kita akan masuk ke kemampuan perangkat lunak jaring sosial dalam perusahaan. Selain perangkat yang baru kita jelaskan yang mendukung kemampuan bisnis jaring, ada juga perangkat sosial yang terspesialisasi seperti Salesforce Chatter, Microsoft Yammer, Jive, dan IBM Connection. Oke. Perangkat jejaring sosial dalam perusahaan menciptakan nilai bisnis dengan cara saling menghubungkan antara anggota perusahaan melalui profil, pemutakhiran, notifikasi, serta fitur yang terdapat pada Facebook. Tetapi dirancang untuk kalangan internal suatu perusahaan saja. Oke. Nah, di sini kemampuan perangkat lunak jejaring sosial. Kapabilitas perangkat lunak jejaring sosial, yakni profil. Kemampuan untuk menciptakan profil anggota yang menjelaskan tentang siapa orang yang ini, tentang pribadinya masing-masing, latar belakang pendidikan, minat, hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, serta keahlian, keterampilan dalam proyek. Yang kedua, content sharing, berbagi, menyimpan, dan mengelola konten secara dokumen, presenter, gambar, dan video. Berikutnya adalah feed and notification, yakni arus informasi secara real time untuk memperbarui status, melakukan pengumuman, mengenal kelompok ataupun yang ditunjuk. Berikutnya adalah area kerja tim dan kelompok, membentuk grup untuk saling berbagi informasi, berkolaborasi untuk mengerjakan dokumen dan proyek, dengan kemampuan untuk menciptakan kelompok umum maupun pribadi, serta mengarsip percakapan. Berikutnya adalah area kerja tim dan kelompok, yakni membentuk grup untuk saling berbagi informasi,
berkolaborasi untuk mengerjakan dokumen dan proyek dengan kemampuan untuk menciptakan kelompok umum maupun pribadi serta mengarsipkan percakapan guna memelihara pengetahuan di dalam tim. Berikutnya adalah tagging dan social bookmarking, yakni menandai dan menyimpan tautan laman situs web tertentu untuk mengotomatisasi akses ke situs web yang bersangkutan. Di sini adalah menandai konten-konten spesifik yang disukai, serupa dengan fitur like pada Facebook. Tagging memungkinkan seseorang menambahkan kata kunci guna mengakses konten yang mereka sukai. Izin dan privasi, yakni kemampuan untuk menjamin informasi yang dianggap penting pribadi terlindungi dengan aman pada jaringan sosial dalam perusahaan. Ada kebutuhan untuk menyediakan privasi bagi beberapa informasi milik orang tertentu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke perangkat jejaring sosial perusahaan. Tadi sudah dijelaskan. Jadi, perangkat jejaring sosial perusahaan itu ada yang khusus digunakan untuk perusahaan. Contohnya Salesforce, Cater, Microsoft Yammer, Jive, dan IBM Connection. Nah, berikutnya adalah daftar periksa manajer, mengevaluasi dan memilih perangkat kolaborasi jejaring sosial. Nah, dengan begitu banyaknya perangkat layanan yang tersedia bagi kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, bagaimana Anda menentukan teknologi yang tepat bagi perusahaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian membutuhkan kerangka kerja untuk memahami perangkat ini yang dirancang untuk menyelesaikan masalah yang seperti apa. Salah satu kerangka kerja yang sangat membantu kita dalam mengulas tentang perangkat kolaborasi adalah matrik kolaborasi atau ruang waktu, Time Space Collaboration Matrix, yang dikembangkan oleh sekelompok mahasiswa pada tahun 1990. Kita lihat matrik ini. Ya, ini matriknya. Ini adalah matrik kolaborasi dan sosial ruang waktu. Artinya, waktu yang sama, jarak waktu yang sama, interaksi tatap muka, ruang rapat, tiap peserta menyaksikan hal yang sama, penggunaan meja bersama, wall display, tampilan layar secara fisik yang biasanya tergantung pada dinding, contoh adalah dashboard dan perlengkapan ruangan lainnya. Di sini tempat yang sama dapat dijangkau, jadi satu matrik ini. Ada juga waktu yang berbeda, lintas jarak dan waktu, tapi tempatnya yang sama dapat dijangkau. Maka mereka akan melanjutkan pekerjaan, ruangan, tim, layar tampilan berukuran besar untuk umum, perangkat kerja, kelompok secara bergilir, dan pengelolaan proyek. Ada juga waktu yang sama, jarak dan waktu yang sama, tetapi tempat yang berbeda dan jarak yang berjauh. Maka akan terjadi interaksi jarak jauh, video conferencing, layanan pesan instan, penggunaan diagram, kata-kata digital, tampilan layar terpisah, dan dapat dihadiri oleh lebih dari satu orang yang ini. Nah, ada juga tempat yang berbeda, jarak jauh, dan lintas jarak dan waktu yang berbeda. Sudah tempatnya berbeda, waktunya berbeda, maka komunikasi ditambah koordinasi. Di sini adalah email, papan pengumuman, blog, conference, lintas jarak dan waktu, kalender, jadwal kelompok, alur kerja, bentuk pengawasan, dan wiki. Nah, di sini tugas kalian, latihan kalian ada banyak di sini. Bagaimana sistem, yang pertama adalah bagaimana sistem saling menghubungkan perusahaan meningkatkan kinerja dari segi organisasi. B. Jelaskan bagaimana cara aplikasi perusahaan meningkatkan kinerja organisasi. C. Definisi tentang sistem perusahaan, sistem manajemen rantai pasokan, sistem manajemen hubungan pelanggan, manajemen pengetahuan, serta jelaskan manfaat mereka bagi organisasi bisnis. D. Jelaskan bagaimana cara internet membantu dan mengintegrasikan informasi dengan proses bisnis. E. Mengapa sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial begitu penting dan teknologi apa yang mereka gunakan. F. Definisikan tentang kolaborasi dan bisnis jejaring sosial dan jelaskan mengapa mereka sangat penting. G. Tuliskan dan jelaskan manfaat dari bisnis kolaboratif serta jejaring sosial. H. Jelaskan budaya dan proses bisnis yang mendukung kolaboratif. Dan I. Tuliskan dan jelaskan berbagai jenis perangkat kolaboratif bisnis dan bisnis jejaring sosial. Ini adalah latihan kalian. Baik, demikian sesi ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.